Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Percayalah, Dia tak pernah berubah. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu
Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Melalui
Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami masih merayakan ulang tahun negara kami, bangsa kami yang ke-76 tahun. Dan kami mau berkatakan berkat turun atas negara kami Tuhan. Kami bangga Tuhan dengan bangsa kami. Apapun Tuhan yang mungkin sedang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan tetap berdaulat. Engkau tetap Tuhan di atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu atas bangsa kami indah dan mulia. Dan kami mau katakan Tuhan, Engkau tidak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami, atas bangsa kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami menikmati Engkau Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanku tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Boleh kita semua bangkit berdiri? Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Dengan seluruh iman kami Tuhan, kami mau katakan Kau Tuhan yang tidak pernah gagal. Sebab itu kami berharap dan kami percaya sepenuhnya hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan dengan iman kita. Katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan segala perkara Tuhan yang mungkin tidak dapat kami lakukan. Pagi ini kami mau memuji Engkau dengan sukacita. Seluruh jemaat yang bersukacita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita.
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Siapa yang percaya kepada Tuhan kita katakan hey! Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Semua yang percaya sama-sama nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Hey! Semua yang bersuka cita, ikuti saya ya. Kita akan berseru untuk Tuhan kita. Say yo, yo, oh, 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 oh. Say yeah, yeah, woo, say Jesus, Jesus, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atas bumi, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Katakan Kau Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwa kami bersorak. Jiwaku kan bersorak, Kami mau nyatakan ku kan nyatakan dahsyat Engkau dahsyat Tuhan. Kau Tuhan. Bertatalah atas bumi, ku mau hidup bagimu. Sama-sama katakan. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Everybody clap your hands. Shout for the Lord. Come on, sing. Shout one more time. Come on, shout. Kami bersuka cita, kami menari, kami melompat di rumah-Mu Tuhan. Siap-siap katakan. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, Berjaya berjaya selamanya. selamanya, kehendak-Mu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, Bangkitkan bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Siapa yang percaya kepada firman Tuhan bahwa Dia berkuasa, marilah melambaikan tanganmu. Terima kasih dan terima. Nikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Sebab Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kami. Dia satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami datang dalam hadirat-Mu. Kami tenang dalam hadirat-Mu, Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Yang selalu setia, bersamaku. Ada kasih-Nya yang sanggup mengubah kehidupan kita. Sungguh kami percaya, Tuhan. Sungguh kami percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau setia menolong kami Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang kami percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan.
Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat sedetik pun untuk menolong kehidupan kami. Sebab itu kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk memuji-muji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami datang untuk mengagung-agungkan Engkau Tuhan kami yang besar. Mari nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari nyanyikan puji-pujian bagi Dia. Saat ini tidak ada yang berdiam diri. Saat ini mari buka mulutmu, sembah Dia. Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Kami mengeluh-elukan Engkau Tuhan. Kami percaya saat ini Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa menikmati ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama memuji Engkau. Segala pergumulan kami tidak akan kami ingat lagi Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus akan Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Dia melawat setiap kita. Kuasanya begitu kuat. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. Surabaya Sikarabaya Syana. Bapak Ibu Saudara, bagi engkau yang bersama-sama beribadah dengan kami secara online, mari sama-sama datang kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Mari puji terus. Terus ngagung-agungkan Dia. Percayalah kuasa yang sama, berkat yang sama akan saudara rasakan pada saat ini juga ketika engkau datang untuk menyembah Dia. Kiralabaya Syandarabaya Syandarabaya Se. Terus sembah. Engkau Allah yang kami tinggikan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Firman-Mu yang memerdekakan bangsa kami. Amin. Allah yang kami sembah, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bukan hanya kami mengetahui mengenai firman-firman-Mu Tuhan. Bukan hanya kami cakap dan tahu seluruh isi Alkitab Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Maka janji-janji-Mu akan tergenapi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja
pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap engkau yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita duduk mari saling lihat kiri dan kanannya. Kita berfellowship dengan saling membutuhkan badan kita. Tanda kita saling mengasihi dan kita care satu dengan lainnya ya. Mari silakan duduk dan kita saksikan ICM. Church, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat ICM di Simol dan Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kami. Saya percaya kita tetap merasakan anugerah dan pertolongan Tuhan hari-hari ini. Nah, untuk mengetahui agenda ICM di Simol dalam sepekan, mari kita saksikan informasi berikut ini. Puji Tuhan, jemaat sudah dapat beribadah secara onsite, baik ibadah umum, Tionghoa, serta youth. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara disiplin, mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan, dan menerima berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan. Bagi Anda yang beribadah di rumah secara online, berikut adalah jadwal ibadahnya. Dikarenakan masih berlanjutnya PPKM, maka PMK yang seharusnya akan dilaksanakan bulan Agustus ini akan diundur ke hari Jumat, tanggal 3 September 2021, pukul 6.30 malam di ICM di Simol. Untuk pendaftaran, silakan WhatsApp ke call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, kami anjurkan memberi secara online. Sudah tersedia QR Code ICM di Simol, silahkan scan barcode melalui M-Banking, GoPay maupun OVO serta portal pembayaran online lainnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi gereja melalui media sosial Instagram, Facebook, juga YouTube channel ICM di Simol. Tetap jaga kesehatan dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Have a nice day and see you. Untuk bisa tetap mengikuti ibadah di tempat ini. Kami percaya semua firman yang disampaikan akan menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, saya izin untuk buka masker. Puji Tuhan, saya percaya ya ini adalah ibadah pertama setelah PPKM bulan lalu. Oke, dan saya melihat animonya cukup luar biasa ya. Hampir full ya. Hanya bangku depan aja. Dan puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu hadir di tempat ini dengan semangat yang luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya percaya ada penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan memberikan perlindungan dalam hidup kita. Dia terus menjaga, menguatkan setiap tubuh kita. Amin. Sehingga kita bisa menikmati ibadah bersama-sama. Oke, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang jangan batasi kuasa Tuhan, atau lebih tepatnya adalah kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus. Nah, banyak yang
secara tidak sadar kita telah ya membatasi kuasa itu mengalir dalam hidup kita. Tapi saya percaya apa yang saya bagikan hari ini merupakan sebuah renungan firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada saya supaya ya kita sama-sama belajar untuk lebih mengetahui ya kuasa Tuhan itu bagaimana bisa disalurkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya akan coba kita masing-masing melihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Di sini dikatakan demikian. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, ini adalah poin pertama. Bagaimana ketika bangsa Israel menghadapi Goliat? Mereka cemas, mereka ketakutan. Ya, oleh sebab itu poin pertama yang saya sampaikan, ketika takut dan khawatir hadir dalam hidup kita, menguasai hidup kita, maka saat itulah kuasa Tuhan menjadi terbatas. Ya, mereka menghadapi Goliat. Mereka melihat raksasa yang begitu besar, mereka takut, mereka khawatir, mereka cemas. Akhirnya membatasi kuasa Tuhan mengalir. Padahal kalau kita tahu sejarahnya bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, dengan berbagai mujizat yang begitu luar biasa, penyertaan Tuhan yang sempurna membuat bangsa Israel begitu dahsyat. Ya, menjadi bangsa yang besar. Dan saat itu Saul menjadi raja pertama bangsa Israel. Tetapi ketika dia takut dan seluruh rakyat takut dan cemas ketika menghadapi Goliat, maka kuasa Tuhan dibatasi, ya, terbatas untuk mengalir kepada bangsa Israel pada saat itu. Mereka tidak melihat kuasa Tuhan. Yang mereka lihat adalah sesosok raksasa ya berupa Goliat yang begitu besar, yang begitu menakutkan, yang terus-menerus menantang mereka. Sama saat-saat ini. Walaupun yang kita hadapi bukan Goliat, tapi virus yang tidak kelihatan, jauh lebih kecil, tapi jauh lebih menakutkan dan mencemaskan. Betul? Ya. Sampai ada orang kehilangan sukacita karena ketakutan, karena kekhawatiran. Nah, orang yang takut dan khawatir tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan mengalir. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang hadir sampai hari ini ya, yang terus mengikuti ibadah onsite dan ada di luar dan beraktivitas. Saya percaya kita saat ini sedang memakai kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan sedang mengalir dalam hidup kita. Sehingga saya percaya kita akan dibebaskan dari segala virus COVID. Amin. Kita percaya. Walaupun mungkin virus itu ada dalam tubuh kita. Tapi kita percaya dia tidak akan berkembang biak. Ya, dia tidak akan sampai merebut nyawa kita. Kita harus punya iman seperti itu. Dan bukan berarti punya iman seperti itu kita sembarangan. Tapi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Amin. Nah, kekhawatiran dan ketakutan ini saya percaya bukan Bapak Ibu aja yang alami. Saya juga pernah alami. Dan puji Tuhan sejauh ini pelayanan saya sampai hari ini bertatap muka, bersentuhan dengan orang yang terpapar COVID maupun yang sudah meninggal yang saya layani. Ya, sampai hari ini Tuhan berikan kesehatan bagi saya. Ya, tapi jujur ada yang bertanya, Pak Bapak takut gak? Ya takut dong. Ya, kadang-kadang cemas apalagi yang pertama kali. Saya kan sudah melayani orang meninggal kena COVID cukup banyak. Tapi pertama kali itu luar biasa ngerinya. Ya, cemasnya. Begitu, Pak, bisa tolong buat ibadah ya pemakaman karena orang tua saya meninggal kena COVID dan sebagainya. Dan saya oke. Nah, saya pergi. Tapi waktu itu ada cemas dan takut, ada.
sepanjang perjalanan dari Bengkong ke Seitomiang, saya berdoa terus. Ya, berbahasa roh terus sampai di Seitomiang. Ya, tapi pengalaman pertama ini membuat saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Sampai hari ini Tuhan tetap memelihara dan saya percaya Tuhan juga memelihara kita semua. Amin. Nah, ketika mereka melihat bahwa sesosok yang mengerikan, musuh mereka Goliat, mereka melupakan kuasa Tuhan yang sudah pernah terjadi. Bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar? Nah, kita kadang-kadang juga mengalami hal yang sama. Padahal kita sudah mengalami sakit yang parah, tapi mengalami kesembuhan. Dengan saat ini mungkin kita belum terjangkit virus apapun, tapi kita sudah ketakutan. Ya, boleh waspada, tapi jangan sampai khawatir, cemas, takut sampai kehilangan sukacita. Itu yang tidak boleh. Sehingga bisa membatasi kuasa Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki iman dan menyadari penyertaan Tuhan. Sehingga kita tidak diikat oleh ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Ya, siapa Bapak Ibu di tempat ini yang saat ini sadar kalau Tuhan menyertai kita, boleh angkat tangan? Iya, puji Tuhan. Yang di rumah juga boleh angkat tangan. Yang sedang nonton juga boleh angkat tangan, ya. Saya percaya kalau kita beriman menyadari penyertaan Tuhan, maka kita tidak akan dikuasai. Ingat, dikuasai oleh ketakutan. Ya. Nah, 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11 berkata, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, ini yang tadi. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Ya, siapakah musuhku itu? Kata Daud. Hari ini katakan, siapakah, apakah yang membuat aku menjadi takut dan cemas? Kita tahu sendiri, betul? Nah, berikutnya, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Artinya apa? Waktu Daud menghadapi tantangan musuhnya, dia tidak ketakutan. Tapi justru dia membawa nama Allah, dia membawa nama Tuhan. Ya, bahwa dia percaya Tuhan jauh lebih besar daripada musuhnya, Goliat. Tuhan jauh lebih besar daripada virus yang ada saat ini. Amin. Kita harus percaya. Suatu hari mungkin saya pasti dipanggil Tuhan suatu hari. Tapi dengan cara apapun ya, saya tidak mempermasalahkan. Bisa saja saya meninggal karena COVID dan sebagainya. Saya nggak masalah karena saya sudah siap. Saya percaya Tuhan menyertai hidupku. Kalaupun sampai waktunya saya akan dipanggil, saya akan dipanggil dan saya sudah siap. Ya, tapi percayalah hari-hari ini Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita dan kita sadar Tuhan menyertai kita, maka kita tidak perlu takut dan cemas. Saya mau ambil sebuah ilustrasi begini. Kalau saya misalnya berjalan berdua dengan Pak Yakub misalnya, atau Pak Valentino berjalan berdua, ya. Kalau ada teman saya, salah satu saya atau Pak Yakub misalnya yang jatuh, pasti kita tolong dia, betul nggak? Karena kami berdua. Nah, siapa yang percaya Tuhan menyertai hidup kita hari ini? Boleh angkat tangan. Wow, semuanya ya, yang di rumah juga. Kalau Tuhan menyertai hidup kita, bersama kita, berjalan bersama kita kemanapun Tuhan berada, suatu hari kita mengalami kesulitan, kita jatuh, mengalami tantangan, Tuhan tolong nggak? Tuhan pasti tolong. Saya sama Pak Yakub misalnya jalan, Pak Yakub jatuh, saya pasti menolong dia. Ayo Pak, naik. Ya nggak mungkin saya bilang, matamu di mana? Di dengkul kali ya. Ya, nggak mungkin, betul nggak? Atau saya yang jatuh, Pak Yakub nggak mungkin bilang, Pak, kakimu kenapa? Iya jatuh Pak, patah satu. Kok nggak patah dua? Nggak mungkin kan? Tapi Pak Yakub akan menolong saya untuk bangkit kembali. Karena kami berdua jalan bersama-sama. Teman aja ya bisa menolong kita. Apalagi Tuhan yang setiap hari bersama dengan kita. Dia pasti menolong kita. Amin. Roh Kudus pasti menolong kita. Memberikan kita hikmat untuk bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini.
Saya tetap takut, saya tetap pakai masker, saya tetap cuci tangan ya. Saya tetap makan vitamin. Karena saya tahu nggak ada yang kebal, tapi saya percaya ada penyertaan Tuhan. Itu yang penting. Ingat, kalau kita sadar Tuhan menyertai hidup kita, maka ketakutan dan kecemasan tidak akan menguasai kita. Kita pasti menang. Anak kita belum bertobat, jangan cemas, jangan takut ya. Karena engkau akan melihat pada waktunya. Karena Tuhan akan melakukan indah pada waktu itu. Amin. Kalau bisnis kita, keuangan kita saat ini sedang merosot, ada masalah, jangan takut, jangan cemas. Karena Tuhan pasti menolong kita. Kenapa dia tolong kita? Karena dia menyertai kita. Amin. Sakit apapun Anda, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Karena dia bersama dengan kita. Ya, mungkin kita melihat teman kita yang biasa-biasa, yang baru ketemu ngobrol-ngobrol. Kalau kita ada masalah aja mereka bisa bantu. Apalagi Tuhan ya sebagai Bapa kita yang ada di surga. Pasti menolong kita. Amin. Oleh sebab itu jangan takut dan jangan cemas. Kalau engkau takut dan cemas, di saat itu kita akan membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Padahal Tuhan sudah mau curahkan kuasanya, tapi kita karena ketakutan kita, akhirnya ketakutan kita ya membatasi kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Nanti kita akan lihat lagi poin berikutnya ya, ada beberapa poin. Dan saya percaya hari ini janganlah takut. Bangsa Israel takut ya, Raja Saul takut karena mereka melihat musuhnya yang begitu besar. Mereka tidak melihat Tuhan. Mereka tidak melihat bagaimana dulu Tuhan menuntun hidup mereka. Hari ini kalau kita melihat hanya masalah kita yang ada di hadapan kita. Ya, kita lupa pertama kali bagaimana Tuhan menolong kita. Maka saya percaya kita akan takut. Walaupun masalah, halangan, tantangan, apapun yang kita hadapi saat ini. Tapi kalau engkau melihat Tuhan dan engkau kembali merenungkan Tuhan pernah menolong engkau. Maka saya percaya kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Waktu saya takut saya selalu berpikir bagaimana Tuhan membawa saya. Membawa keluarga saya. Waktu saya mengalami kecemasan saya berpikir kembali, merenungkan kembali bagaimana Tuhan membangkitkan anak saya dari yang mati hidup kembali. Ya, dari waktu saya merasa terbebani, beban cukup berat. Saya kembali merenungkan bagaimana dulu Tuhan menolong saya. Di dalam keterpurukan dia mengangkat saya. Membuat saya semakin kuat. Amin. Tapi kalau kita tidak pernah merenungkan kebaikan Tuhan. Kita hanya berpikir melihat sesuatu yang menakutkan, mencemaskan. Mengikuti berita-berita yang tidak jelas. Yang membuat kita takut. Maka kita akan dibawa oleh ketakutan itu. Ya, maka kita harus rebut kembali iman kita. Rebut kembali, amin. Dan puji Tuhan. Hari ini ya, hari-hari ini COVID di kota Batam semakin menurun. Terakhir kali saya lihat hanya 38 kasus. Ya, kita terus berdoa supaya kasus COVID ini tidak lagi membludak. Di Batam, Indonesia, di negara-negara manapun. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan yang dapat ya membuat COVID ini tidak menyebar lagi. Tetapi kita bisa hidup bersama. Ya, amin. Ya, kita bersyukur kota Batam sudah mulai membaik. Jauh daripada sebelumnya. Ini adalah penyertaan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua kita lihat. Apa saja yang membatasi kuasa Tuhan. Yang kedua, oke, agak macet punya saya. Boleh tolong multimedia? Ya, coba yang kedua. Ini adalah bicara tentang kesombongan. 1 Samuel 15 ayat 19 sampai 21. Di sini disampaikan demikian. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ya, ini Samuel bicara kepada Saul.
Oke, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agab, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Nah ini yang penting ya. Di sini disampaikan begini, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi ayat firman ini berbicara tentang Samuel menegur Saul. Walaupun Saul taat mengikuti perintah Tuhan, akhirnya dia menang ya di dalam perang, tapi ada sebuah kesalahan. Dia merampas barang-barang, menjarak barang-barang orang Amalek, ya, tapi dia menyalahkan rakyatnya. Ya, coba kita perhatikan. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Walaupun dia sesuai tuntunan Tuhan, tapi kesalahannya dia tidak mau mengakui. Ini masalahnya. Ini kesombongan yang akhirnya dia tidak bisa melihat kuasa Tuhan terjadi. Ya. Dia tidak bisa lagi melihat. Karena kenapa? Karena akhirnya posisi rajanya diambil, akhirnya diganti ke Daud. Hati-hati, kesombongan ini kadang-kadang kita nggak mengerti, oleh sebab itu kita butuh komunitas orang yang terdekat mengingatkan kita. Kadang-kadang dosa masuk, kesombongan dan sebagainya kita nggak sadar ya. Dan kita selalu santai aja. Sampai kita sadar kita ketakutan. Saya mau ambil satu ilustrasi baru terjadi kemarin pagi. Ya, saya renungkan, waktu saya buat firman saya renungkan. Ya ampun, kejadian ini betul-betul memalukan. Ya, dan menggelikan hati. Kenapa? Saya kemarin main badminton pagi-pagi. Biasanya saya 7:30 udah sampai, mainnya jam 8. Tapi ya, saya kelupaan. Habis doa saya ketiduran lagi. Saya lihat jam 8. Akhirnya saya karena mau hujan, saya pakai motor, saya pakai ambil jas hujan dan bawa raket, tas raket. Saya langsung berangkat. Ya. Sampai berangkat, sampai main badminton selesai, jam 10:30 kami ada janjian, jam 10 selesai. Saya keluar dari gor badminton, saya lihat, ya ampun Tuhan, helmku kemana? Gak ada helm. Motor saya tinggal motor doang, gak ada helm. Saya cari ke dalam, kemana-mana, gak ada. Hanya 2 kemungkinan. Tadi 1 saya buru-buru lupa pakai helm. Yang kedua, helm saya dicuri. Tapi yang luar biasanya helm saya ini adalah helm yang luar biasa legend. Tahu nggak? Helm terjelek mungkin di kota Batam. Ya. Nah, begitu saya lihat helm tak ada, saya tanya, helm saya kok dicuri ya? Hilang. Ada yang bilang, oh mungkin yang curi itu tahu helm ini adalah helm pendeta ya. Mungkin ada urapannya jadi mereka ambil. Jadi teman saya satu lagi bilang apa? Bukan urapan, itu helm kurapan. Kok ada yang mau curi helm kayak gitu? Memang jelek helmnya ya. Helm sebelah yang bagus nggak hilang. Dan helm yang terjelek itu hilang. Aneh kan? Nah pas saya tahu helm hilang, saya jadi ketakutan. Macam mana saya pulang? Karena saya harus melewati pos polisi. Betul nggak? Saya sibuk cari jemaat di sekitar situ untuk pinjam helm supaya saya bisa selamat sampai di rumah. Nah, antara 2 kemungkinan dicuri atau lupa pakai. Sampai di rumah saya bilang yang curi helm saya ini pasti luar biasa. Ya, begitu pulang sampai rumah, helm itu ada di rumah. Tahu gak apa yang terjadi? Ternyata waktu saya mau berangkat ke gor itu, saya tidak pakai helm. Dari Bengkong ke Batu Batam, tidak pakai helm. Dan selalu santai aja, selalu. Saya gak ngebut, saya santai. Walaupun terlambat saya gak ngebut, saya santai. Santai melihat di pos. Ya. Ini jangan puji Tuhan, gak ditangkap polisi, jangan. Ini kesalahan. Ya, gak sadar. Dan kadang-kadang waktu saya kan ini saya kesalahan, betul gak? Dosa. Saya melakukan dosa dan kesalahan yang saya sendiri tidak saya ketahui. Bisa mendatangkan bahaya? Bisa. Nah butuh orang lain yang mengingatkan, Pak gak pakai helm.
Iya ya, cepat-cepat kita balik ambil. Bisa jadi, tapi waktu itu gak ada yang tegur karena saya sendirian. Hati-hati. Kalau kita sendirian, kadang-kadang apa yang kita lakukan salah, gak ada yang bisa mengkoreksi. Bahaya. Saul karena sendirian, karena dia raja dan paling tinggi, gak ada yang berani koreksi, hanya Samuel. Dan itu pun dikoreksi, dia tidak mau mengakui dia salahan orang lain. Saya bisa gak helm itu salahin orang lain? Bisa, saya bisa salahkan istri. Wih istri, kok kamu taruh helm sembarangan? Kan bisa kan, betul gak? Menyalahkan istri. Istri bilang selama ini aku gak pernah lihat helmmu, gak pernah simpan helmmu. Ya, lempar keluar pun gak ada yang mau ambil. Nah, bisa saya salahkan tapi saya enggak. Saya menyatakan bahwa saya salah. Dan ini adalah sebuah ilustrasi. Oh ya, saya bilang cocok sekali. Kata orang Malaysia, ngam dengan khotbah ini. Ya, kita kadang-kadang gak sadar karena saya sendiri. Tapi kalau misalnya ada 2 motor, ada teman yang lain, pasti mereka tahu, Pak gak pakai helm Pak. Oh iya ya. Nah, saya akan perbaiki. Tapi saya gak sadar sampai di tujuan saya tetap tak pakai helm. Malahan yang luar biasa, saya punya prasangka buruk ada yang curi helm saya. Sesama pemain badminton pun ada yang nyuri. Ternyata saya yang salah. Saya sudah dosa, berprasangka salah kepada orang lain, betul gak? Ya, menghakimi dan kesalahan ini akan semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin besar. Sampai di rumah saya baru menyadari kesalahan saya. Coba saya sampai hari ini gak pulang rumah, saya pasti masih menghakimi orang. Siapa yang curi helm saya? Siapa? Ya. Ada yang bertanya, Pak helm Bapak kok jelek banget Pak? Gak tukar-tukar. Saya bukan gak punya uang, gak punya kemampuan beli helm. Enggak. Karena banyak yang ngasih helm, saya beli helm bagus-bagus. Hilang semua, dicuri orang. Helm jelek gak pernah dicuri orang. Dikasih orang pun gak ada yang mau. Karena baunya luar biasa. Karena saya coba pakai helm yang bagus-bagus, hilang semua. Ya udahlah gak usah lagi lah. Ya. Nah, jadi bentuk ini banyak sekali yang kita tidak sadar. Akhirnya kesalahan ini akan berteruskan. Ya, Saul seperti ini. Makanya dia tidak bisa melihat kuasa Tuhan berkelanjutan di hidupnya. Akhirnya apa? Dia sakit hati dengan Daud. Betul enggak? Dia ingin bunuh Daud. Kesalahan yang tidak disadari akan terus menumpuk dan kesalahan demi kesalahan akan terjadi terus karena kesombongan dia. Dia nggak bisa ditegur lagi. Siapa yang bisa tegur dia? Samuel tegur dia. Dia nggak mau tahu. Betul nggak? Dia nggak mau tahu. Dia salahin rakyat. Daud mengalahkan Goliat, itu kesalahan dia. Sebagai raja dia cemas dan takut orang lain. Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat dan dia sakit hati. Karena dia sendirian. Coba ada orang yang kasih tahu dia. Mungkin dia tidak seperti itu, betul nggak? Hati-hati sendirian, kasih tahu kiri kanan. Hati-hati kalau sendirian. Makanya kita butuh komunitas. Yang menolong kita, yang membantu kita. Saya puji Tuhan, saya punya istri yang luar biasa, punya komunitas yang dahsyat. Begitu saya berdiri di awan-awan, ya ada yang tegur, "Oi, tempatmu bukan di awan-awan, di bumi." Ya, akhirnya saya bisa kembali lagi. Kalau di awan-awan terus bahaya, betul nggak? Semakin tinggi, awan kan tinggi, semakin di awan, waktu jatuh bisa langsung mati. Ya, tapi di darat bisa mangmangsi. Tapi sebelum mati bisa diingatin. Amin. Ya, hati-hati. Jangan sendirian. Tapi berkomunitaslah. Amin. Ya, dan kita lihat berikutnya. Dengan kerendahan hati dapat melihat kuasa dari Roh Kudus. Bisa melihat kuasa dari Allah. Ya, harus rendah hati. Nah, kita lihat ayat ini luar biasa. 1 Samuel 15 ayat 17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil, ya, pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Ayat ini luar biasa. Kalau kita perhatikan, kata dari engkau kecil itu dalam bahasa aslinya adalah kautam. Kautam punya maksud adalah yang small, unimportant.
Apa maksudnya? Adalah punya makna, punya maksud adalah kecil. Di dalam Alkitab disebut adalah yang masih muda, belum matang, ya. Small, engkau hanya orang yang kecil, ya. Unimportant, engkau bukan orang yang penting. Nah, waktu posisi Saul, dia melihat dia adalah orang yang kecil, orang yang tidak berpengaruh, orang yang tidak penting dan masih muda. Di saat itu dia diberkati. Betul enggak? Ya. Waktu dia rendah hati, dia memandang dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia tidak punya kepentingan apapun. Tuhan membawa dia menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dia diangkat untuk menjadi raja. Tapi ketika dia menjadi raja, dia perang dan dia menang, dia mulai sombong. Enggak boleh disentuh lagi, bahaya. Disentuh, disampaikan, ditegur, dia salahin orang lain. Dan dia tidak pernah salah. Peraturan dia luar biasa. Karena peraturan dia cuma dua. Satu, saya tidak pernah salah. Bos tidak pernah salah. Yang kedua apa? Biasanya ada yang tahu? Apa? Apa? Kalau bos salah, kembali kepada nomor satu. Luar biasa peraturan dia. Nah, inilah membuat dia jatuh. Tapi waktu dia rendah hati, kalau orang lagi sedang rendah hati, dia pasti mau mendengar. Dia mau mendengarkan masukan-masukan. Oh iya, istri saya bilang, kamu bicara sama orang ini kurang pas. Terkesan mengada-ngada, terkesan sombong, terkesan kamu lebih hebat daripada Tuhan. Oh iya ya, minta maaf. Rendah hati. Tapi kalau orang yang tidak rendah hati tidak bisa dikoreksi. Tadi kamu salah, ngomongnya salah loh. Enak aja, kamu tuh gak ngerti. Ya, kamu tuh gak ngerti. Saya ini lulusan SPK, tahu gak? Ya. Oke? Kamu tidak pernah ikutin apa-apa, tak boleh menasihati saya. Hati-hati, ya. Kesombongan kadang-kadang kita nggak sadar, betul nggak? Di sini siapa yang tidak sombong? Angkat tangan. Puji Tuhan, Anda mengakui Anda sombong. Berarti Anda masih ada di darat, nggak di awan-awan. Ya, kalau ada yang angkat tangan tadi, dia orang yang paling sombong di antara orang sombong. Pak, tadi aku untung aku angkat setengah. Ya, setengah sombong, lumayan. Tetap ada sombongnya, oke? Nah, kita lihat 1 Petrus 5 ayat 5 berkata apa? Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu orang yang sombong. Tetapi mengasihi orang yang tunjuk ke kiri kanan. Tuhan mengasihi orang yang seperti kamu. Tunjuk. Siapa kita? Orang yang rendah hati. Itu yang paling sombong. Dia mengaku dia rendah hati itu paling sombong. Oke. Kita gak main di situ lagi, oke? Tapi kita rendah hati, kita mau belajar. Saya percaya ya Tuhan mengasihi kita. Dia akan terus ya mengalirkan kuasanya atas diri kita. Amin. Waktu engkau mendoakan orang sakit itu akan sembuh. Engkau akan melihat segala mujizat yang terjadi. Saat ini mungkin keuanganmu macet, tapi ada mujizat yang terjadi. Besok Tuhan sediakan yang lebih baik lagi. Hari ini anakmu bersama dengan engkau memiliki komunikasi yang jelek. Tapi suatu hari tali kasih Kristus yang membuat komunikasi yang ini akan menjadi baik. Amin. Keluargamu saat ini mungkin tidak damai sejahtera. Tapi lewat kasih Kristus karena kau rendah hati, Tuhan mengasihi engkau, maka keluargamu akan semakin menjadi keluarga ilahi. Percayalah. Ya. Waktu ditegur, dikasih tahu, dinasihatin, mari kita terima. Ya. Karena orang lebih bisa melihat siapa kita. Dan kita tidak bisa melihat siapa kita. Ya. Oke. Saya ada jerawat di sini, saya nggak bisa melihat. Nih, satu. Gak tahu kenapa, hampir 50 tahun baru timbul jerawat. Ya. Tapi orang lain bisa melihat, betul nggak? Pak, kok berdarah? Sekali lihat, oh ya, darah jerawat. Ya, tapi saya nggak bisa melihat.
Amin. Kita butuh orang lain, kita nggak bisa sendirian. Ya, kalau Anda bersama istri dan suami datang, kasih tahu, bersyukurlah engkau ada di dalam hidupku. Kalau Anda bersama PKS dan tim Komsel, bersyukurlah aku ada di komunitas ini. Amin. Kalau Anda ada di ICM di Simol, yuk rame-rame, bersyukurlah aku ada di ICM. Iya, kalau begitu kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, karena engkau Bapak Ibu tepuk tangan, maka kita nggak usah lama-lama lagi ya. Ya biasa kalau jemaat udah mau pulang dia senang, dia tepuk tangan. Yes, sudah mau pulang. Amin, haleluya. Ya, itu nggak rendah hati namanya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, yang terakhir, kita dapat membatasi ya kuasa Tuhan, yaitu kalau kita sering pakai cara manusia. Cara manusia itu dapat membatasi kuasa Tuhan. Karena kita nggak sadar kita pakai cara kita, kepintaran kita, egois kita, ya pengetahuan kita membatasi kuasa Tuhan. Di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 2, ini adalah ayat-ayat terakhir, poin terakhir. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku ini. Ya, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Tuhan menjanjikan kepada Abram, dia akan memiliki keturunan seperti ya bintang di langit banyaknya. Tapi sampai saat itu dia belum punya anak. Lalu dia pakai caranya sendiri. Ya, jangan-jangan pembantu saya ya justru yang melahirkan dan menjadi keturunan yang seperti Tuhan janjikan. Ternyata pikiran Sarai saat itu bukan pikiran Tuhan, bukan cara Tuhan, tapi cara manusia. Dan dia lakukan. Dan Abram, oke. Ya, oke. Apalagi istri sudah setuju. Ya, apa tak oke kata Abram. Jangan ketawa ya, nggak boleh. Cukup di Kejadian 16. Tidak boleh ada kejadian pada zaman sekarang. Alkitab melarang, oke? Bapak-bapak udah senang. Jangan terlalu cepat senang, oke? Dan di saat itu dia pakai cara manusia, ternyata masalah datang sampai hari ini. Akhirnya Hagar melahirkan siapa nama anaknya? Ismail. Dan Hagar dan Ismail akhirnya keluar dari keluarga Abraham dengan sakit hati dan kepahitan. Sebuah kesalahan yang luar biasa. Kenapa bisa salah? Karena dia dengan cara manusia membatasi kuasa Allah bekerja. Akhirnya timbul masalah. Betul? Dia tidak sabar. Dia tidak bisa menunggu janji Tuhan. Hari ini kita sabar menunggu janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari. Amin. Kalau Tuhan sudah menyatakan itu oke, tidak ada lagi yang bisa ya menutupi jalannya Tuhan. Tuhan kalau sudah buka pintu, tak ada orang yang dapat menutupi pintu itu. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, tak ada orang yang bisa halangi jalan itu. Tuhan sudah berjanji, dia akan menepati. Amin. Oleh sebab itu kalau dia sudah berjanji kepada Bapak Ibu, kita tinggal tunggu waktunya untuk memetik apa yang sudah dijanjikan. Jangan buru-buru. Kadang-kadang belum matang kita sudah nggak sabar. Betul nggak? Yang belum menikah nggak apa-apa. Tunggu proses, pasti ada yang terbaik. Kasih tahu kiri kanan, dia sedang on the way. Ya. Tak ada Lukas, masih ada Yohanes. Tak ada Yohanes, masih ada Barnabas. Tak ada Barnabas, masih ada Paulus. Betul? Nah, jangan cari yang lain. Oke? Tak ada Maria, masih ada Magdalena. Tak ada Magdalena, masih ada Esther. Tak ada Esther, masih ada Ruth. Betul ya?
Sabar. Jangan cepat-cepat. Pak sudah mau kepala 4 Pak. Aku sekarang 38 belum datang Pak. Tenang, kasih tau kiri kanan tenang. On the way. Pak 2 tahun lagi saya udah kepala 4 Pak. Kepala 4. Kalau baik mikir 4 kepala saya Pak. Tenang ya. On the way. Karena pemberian Tuhan itulah yang paling baik. Saya melihat banyak hal itu terjadi. Dia gak sabar. Enggak lah Pak, ini juga rencana Tuhan nih Pak. Tiba-tiba bawa satu, gak tahu dari mana. Ini Pak, mau menikah. Ini dari Tuhan. Dari mana? Dari Tuhan. Ketemunya di mana? Pasar Sukaramai. Pantasan ramai di sana ya. Akhirnya apa? Bermasalah. Karena ini bukan dari Tuhan. Dipaksa. Ya, hati-hati. Kalau kita belum punya keturunan, jangan dipaksa. Percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Nah, kita lihat ayat ini. Cara Tuhan, cara Roh Kudus, kita lihat. Ya, 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20 ini ayat yang terakhir. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu siapa? Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, Hana itu nggak punya anak tapi dia percaya. Tuhan yang menjanjikan, dia selalu menunggu proses itu. Walaupun dia ya diolok-olok oleh Penina. Ya. Dan Elkana sudah mulai tidak mengasihi dia. Ayat sebelumnya tertulis. Dan dia sakit hati, tapi dia percaya, dia tetap berharap sama Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, dia percaya, dia tetap menyembah Tuhan. Apapun kesulitannya, dia tetap datang kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan dia anak yang luar biasa. Yaitu Samuel. Anak yang diurapi. Amin. Nah kita mesti tunggu proses itu. Saya menjadi pendeta sampai hari ini itu proses. Tidak gampang. Di awal-awal, di pertengahan banyak masalah yang terjadi. Karena saya punya komunitas, saya punya Bapak Rohani, saya punya tim yang terus menguatkan saya. Akhirnya saya bisa sampai hari ini. Bisa melayani ya di beberapa negara. Saya pernah ke Vietnam, pernah ke Malaysia dan sebagainya dan beberapa kota. Dan ada beberapa orang yang saya bapai. Dan ini semua karena Tuhan, karena sesuai proses. Kalau saya nggak sesuai proses maka saya nggak ada di tempat ini saat ini. Percayalah. Ya, dan prosesnya tidak gampang. Kita harus melihat proses. Karena Tuhan sudah berjanji tidak mungkin dia ingkari. Macam pohon mangga. Siapa yang punya pohon mangga? Boleh angkat tangan. Oh nggak ada yang punya ya, takut diminta pasti. Iya ada yang pernah saya tanyakan, nggak ada yang mau angkat tangan. Kenapa nggak angkat tangan? Kamu punya pohon mangga, kenapa nggak angkat tangan? Ya Pak, nanti berbuah banyak yang lihat saya punya pohon mangga, mereka minta Pak. Terus kiri kanan, pelit kali engkau. Ya, oke. Nah seperti punya pohon mangga ya, dia berbuah, betul nggak? Pohon mangga kalau berbuah, dia sebelum matang kan hijau. Ya kecil, coba kalian petik lalu kalian langsung potong, kalian makan, masih bergetah. Kira-kira enak gak? Jangan-jangan getah ini sampai 1 minggu pun gak hilang-hilang. Betul kan? Gak enak kan? Dipaksain walaupun sudah berbuah. Karena buahnya belum matang. Kita paksain. Tapi kalau kita biarin buah ini menguning, bagus kita petik, kita potong, manis gak? Kasih tau kiri kanan, manis banget. Makanya namanya harum manis. Ya kan? Karena sudah matang, sudah sesuai proses. Nah, kadang-kadang banyak orang gak sabar, bukan Tuhan gak mau menolong mereka karena mereka tidak sabar. Pak buktinya banyak yang keluar sekarang gak percaya Tuhan lagi, banyak yang murtad Pak. Ya karena mereka tidak sabar. Mereka maunya cepat. Mereka gak mau ikut proses. Mereka begitu dilahirkan langsung mau jadi dewasa, langsung mau menikah. Kan harus proses bayi dulu, betul enggak? Anak-anak remaja dulu, pemuda dulu. Ya, bisa berdandan dulu. Bayi macam mana berdandan, siapa yang tertarik? Langsung mau menikah, enggak mungkin dong. Nah, tidak tahan terhadap proses.
Kalau kita proses, saya percaya tidak ada mustahil. Dan tadi khotbah ibadah 1 selesai, ada yang seorang bapak nyari saya. Minta ketemu pribadi. Karena khotbah yang saya sampaikan betul-betul dari poin pertama sampai poin terakhir kena dia. Dan terakhir saya hanya sampaikan, tunggu proses. Akan ada proses. Dia sudah mau give up dengan hidupnya. Tapi saya bilang ada proses. Dia ketakutan, cemas dengan kehidupan dia saat ini. Dan dia awalnya kenapa bisa terjadi ini? Karena dia terlalu sombong. Menantang Tuhan. Menantang banyak orang. Akhirnya sekarang dia gak tahu mau seperti apa. Dan saya serahin, saya ngomong ke dia poin ketiga ini. Pakai cara Tuhan. Tuhan sedang memproses engkau. Saya ajak dia ikut pemuritan. Dan dia udah oke. Ya, saya percaya semua itu perlu proses. Kalau engkau mau lihat kuasa Tuhan mengalir, ikuti proses Tuhan. Ikuti arahan dia. Amin. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu saat ini pergumulanmu apa. Tapi coba kita percaya bahwa aliran kuasa Tuhan akan terus mengalir. Yang penting kita jangan takut dan jangan cemas. Yang penting kita sadar, rendah hati, jangan sombong. Terakhir pakai cara Tuhan, jangan cara kita. Cara kita selalu salah. Tapi cara Tuhan tidak pernah salah. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya, saya percaya kebenaran firman yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita harus percaya dengan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tuhan sudah janjikan kepada kita mungkin dengan orang berbeda. Berbeda kebutuhan. Ya. Tapi kita tetap percaya bahwa suatu hari, suatu saat Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Kuasanya akan tetap mengalir. Oleh sebab itu jangan membatasi kuasa Tuhan mengalir. Justru saat-saat ini banyak orang membutuhkan Kristus. Justru saat-saat ini harus kita sampaikan kesaksian kebenaran firman kepada banyak orang. Amin. Karena mereka membutuhkannya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Coba kita renungkan kebaikan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan takut dan cemas. Sebelumnya Tuhan pernah menolong kita. Dia pernah lakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Saat ini, di masa-masa yang akan datang, Dia tetap memberikan, mencurahkan kuasanya kepada kita. Kasih-Mu yang Haleluya. sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih
pada posisi yang mencemaskan, ketakutan, seperti mau menyerah, seperti tidak ada harapan. Tapi jangan lupa, sebelumnya Tuhan sudah memberikan kuasanya buat kita, memberikan otoritas buat kita, menolong kita. Mungkin kau saat ini sedang menghadapi Goliat-Goliat yang membuat engkau menjadi takut. Kita coba renungkan bagaimana Tuhan pernah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Kita kembali kepada Tuhan, maka engkau akan diberikan kekuatan untuk menghadapi Goliat. Dia akan mengalirkan kuasa untuk kita bisa menghadapi Goliat. Percayalah, saya tidak tahu apa yang kau hadapi saat-saat ini. Sakit penyakitkah? Hubungan suami istri, hubungan keluarga dengan anak, bisnismu, keuanganmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, saya tidak tahu. Tapi izinkan nanti WL Singer akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapak Ibu hanya butuh renungkan kebaikan Tuhan atas hidupmu. Engkau tidak usah ikut nyanyi, gak apa-apa. Tapi engkau cukup merenungkan kebaikan Tuhan kepada engkau. Dia pernah menolong engkau. Saat ini pun dia dapat menolong engkau. Bahkan akan menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Percayalah. Kita renungkan. Yes. Yes, kita renungkan kebaikan dia. Saat ini izinkan dia menjamah hatimu. Yes. Ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam hidupmu. Kuasa Tuhan akan terus mengalir. Percayalah. Ada mustahil. Yes. Bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kami berkati Tuhan seluruh jemaat yang ada Tuhan. Yang juga yang ada di rumah, Engkau berkati mereka Tuhan. Kemanapun mereka berada, di situ ada pertolongan Tuhan. Dan semua penghalang yang membatasi kuasa Tuhan mengalir, hari ini satu persatu akan dicabut. Sehingga mereka akan mengalami kuasa Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka akan melihat mujizat terjadi. Mereka akan melihat pemulihan terjadi. Mereka akan melihat perubahan itu terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan.
lewat transfer maupun amplop. Dan juga Engkau akan memberkati setiap jemaat Tuhan, di mana mereka memberi dengan hati yang sukacita dan penuh damai sejahtera. Tetapi Engkau juga akan memberikan jalan keluar bagi setiap jemaat yang saat ini mungkin belum ada kekuatan untuk memberi. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membuka jalan. Ketika Tuhan membuka jalan, mereka dapat memberi dengan sukacita. Mereka akan diberkati juga Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami. Saat ini mari tadakan tangan kita. Terimalah berkat Allah surgawi sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Di mana engkau berada, di situ kuasa Roh Kudus akan terus mengalir, mendatangkan sukacita, damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.